Oke, kita akan mulai pembahasan soal kita. Soal nomor 1. Seseorang ingin menyeberangi sungai deras dengan perahu yang mampu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kecepatan arus sungai 1,2 meter per sekon. Supaya orang tersebut dapat menyeberang sungai secara tegak lurus arus sungai, maka perahunya harus diarahkan dengan sudut theta terhadap arus sungai. Besar sudutnya itu berapa? Yang ditanyakan adalah sudut theta terhadap arus sungai. Nah, kalau kita gambarkan dari soal, ya, seseorang itu menyeberangi sungai, gitu ya, dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oke. Nah, kalau kita gambarkan, di sini ada arus sungai, ya. Di soal ditulis di sini ada 1,2 meter per second. Kemudian orang menyeberang, ya, anggap aja seperti ini ya. Nah, di sini kita anggap aja di sini yang ditanyakan itu theta. Nah, ini juga arus sungai, ya. Pertanyaannya di sini adalah kecepatan arus sungai 1,2, kecepatan perahu di sini perahu yaitu 2 meter per second. Ya. Nah, supaya orang tersebut dapat menyeberang sungai tegak lurus, berarti otomatis dari sini, ya, digeser, ya, digeser sebesar, anggap aja di sini adalah alfa. Nah, tetapi yang diarahkan, yang ditanyakan adalah sudut theta, ya, berarti sudut ini. Berarti kita akan cari dulu besaran alfa itu berapa. Berarti di sini kita bisa menggunakan rumus. Berarti kalau di sini 1,2, di sini juga adalah 1,2, ya. Berarti sin alfa sama dengan arus sungai dibagi dengan perahu, ya, sama dengan 1,2 dibagi 2 sama dengan 0,6. Ya, berarti di sini alfanya adalah 37 derajat. Sin 37 kan 0,6. Ya. Dari sini kita bisa mencari nilai tetanya berapa. Jadi theta sama dengan di sini kalau tegak lurus kan 90, ya. 90 derajat ditambah 37 derajat. Jadi jawabannya adalah 127 derajat. Jadi jawabannya adalah yang ini. Begitu ya teman-teman. Ya, begitu ya teman-teman. Ini soal nomor pertama, yaitu tentang vektor. Seseorang berjalan sejauh 25 meter searah sumbu X. Kemudian dia berbelok ke arah 30 derajat terhadap sumbu X sejauh 10 meter. Setelah itu dia berbelok ke arah sumbu X negatif, nah 30 meter. Dengan menggunakan metode grafis, berapa perpindahan orang tersebut? Supaya memudahkan soal yang ini, kita buat ilustrasi terlebih dahulu, ya. Ini adalah berjalan sejauh 25 meter
ya. Kemudian berbelok 30 derajat terhadap sumbu X, ya. Kemudian kembali lagi, ya, 30 meter sumbu X negatif ke sana, ya. Yang ditanyakan di sini adalah perpindahannya. Perpindahannya kan ini, ya, ini adalah delta X nya. Nah, untuk mencari delta X, maaf gambarnya jelek ya, nggak apa-apa, ini hanya ilustrasi. Nah, untuk mencari delta X ini perpindahannya kita harus tahu dulu ini berapa, ya, yang ini berapa, kemudian yang ini itu berapa. Nah, untuk mencari, anggap aja inilah tinggi segitiga, berarti kita menggunakan yang ini. Nah, anggap aja di sini adalah Y, ya. Untuk mencari Y, ya, Y sama dengan jarak ini, ya, ini adalah 10 meter, ya, 10 sin 30 derajat, ya, sama dengan 10 kali setengah, ya, sin 30 derajat adalah setengah, jadi sama dengan 5. Berarti Y di sini adalah 5, ya. Berarti di sini juga 5. Nah, 5 sudah diketahui, berarti kita tinggal cari yang ini. Ini berapa? Anggap aja di sini adalah P, ya. Nah, kita mau cari P. P itu berapa? Ya. Untuk mencari P, ya, berarti kan kita harus cari dulu ini, ya, untuk mencari P-nya. Nah, anggap aja ini adalah A, ya. Ini untuk mencari A, ini, ya, untuk mencari A sama dengan, ya, 10 cos 30 derajat. Ini, ya, untuk mencari A adalah 10 cos 30 derajat sama dengan akar cos 30 itu adalah setengah akar 3, berarti kan 10 kali setengah akar 3. Nah, kalau dikalikan ini hasilnya adalah 8,66. Nah, di sini nilainya 8,66. Nah, untuk mencari nilai P, ya, untuk mencari nilai P sama dengan, ya, 25 ditambah 8,66, ya, dikurangi ini 30. Ya, jadi hasilnya adalah 3,66. Nah, di sini 3,66. Nah, dari sini kita bisa mencari dengan teorema Pythagoras, ya, delta X, ya, atau perpindahan di sini, atau delta, ini delta X, ya, anggap aja delta X sama dengan akar, ya, teorema Pythagoras. Perhatikan sini 90 derajat 5 kuadrat, ya, ditambah 3,36 kuadrat. Ya, di sini 5, ya, ini, ya, sama dengan akar ini 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah ini sebenarnya angkanya agak susah, ya, harus pakai kalkulator. Sudah saya hitung, harusnya adalah 13,3956 sama dengan akar 38, ya, 38,3956. Hasilnya adalah 6,2. Jadi untuk soal nomor 2 B. Gitu, ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Sebuah batu dilempar ke udara dengan sudut elevasi 53 derajat.
dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Bila percepatan gravitasi bumi diasumsikan 10 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian batu tersebut berapa? Nah, ini kan gerak parabola ya, yang di sini berarti kita disuruh mencari tingginya H. Nah, untuk mencari H, rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 gravitasi. Ya. Ini alfanya sudutnya 53, V0 nya kecepatan awalnya 50, kemudian gravitasinya 10. Langsung kita masukkan saja, sama dengan 50 kuadrat sin 53 kali sin 53 dibagi 2 kali 10 sama dengan 2500. Sin 53 itu adalah 0,8 ya, 0,8 kali 0,8 dibagi 20 ya. Hasilnya adalah berapa nih? Ini dihitung, saya hitung itu hasilnya adalah 1600 dibagi 20, hasilnya adalah 80 meter. Ternyata tidak ada jawabannya, yang mendekati ya D, tapi tidak ada jawabannya ya. Hasilnya adalah 80 meter. Ini soal nomor 3 tentang gerak parabola ya, diingat-ingat kembali untuk konsep gerak parabola. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 4 ya. Ini nomor 4 tentang vektor ya, kembali ke vektor. Yang nomor 4 ini ya, oke. Apa ini error? Oke, yang nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini ya, ini F1 nya 6 Newton, F2 nya 7 Newton. Ini sebenarnya angkanya susah untuk dikerjakan. Kalau kita mengerjakannya bisa, tetapi membutuhkan waktu yang lama karena sebenarnya ini kan dalam bentuk akar ya. Kalau pilihan jawabannya dalam bentuk akar mungkin lebih memudahkan kita untuk mengerjakan. Nah, tapi tidak apa-apa, kita akan bahas saja untuk belajar konsepnya ya, untuk belajar konsepnya. F1 nya 6 Newton, F2 10 Newton. Ini ada 2 gaya ya, F1 F2. Nah, untuk soal vektor seperti ini kita uraikan satu-satu ya. Kita uraikan F1X berapa, F1Y berapa, kemudian F2X dan F2Y. Nah, F1X berarti adalah F nya 6 ya, 6 cos 60 derajat ya, sama dengan berapa? Untuk F1Y nya adalah 6 sin 60 derajat. Ini kenapa cos, kenapa sin ya? Kalau terhadap sumbu X ini kan yang diapit, kalau saya mengajarkan anak, yang diapit sudut itu adalah menggunakan cos ya, yang di luar sudut menggunakan sin. Sebenarnya kalau saya mengajarkan seperti itu, tapi untuk konsepnya teman-teman bisa cari sendiri ya, kenapa cos, kenapa sin ya, gitu. Kemudian kita cari nilainya. 6 cos 60 derajat berarti kan 6 kali setengah sama dengan 3 ya. Kemudian 6 sin 60 derajat adalah 6 kali setengah akar 3. Nah, 6 kali setengah akar 3 itu adalah 5,2. Kemudian F2X, F2X itu adalah F nya adalah 10 cos 30 derajat, itu hasilnya adalah 10 kali setengah ya, cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan 8,6 ya.
Kemudian ini 10 sin 30 derajat itu adalah 10 kali sin 30 derajat adalah berapa? Setengah ya. Kalikan setengah sama dengan 5. Nah, perhatikan. Untuk urian vektor, karena ini adalah terhadap x-nya ini adalah positif, ya, di sini x negatif, berarti untuk f2x adalah nilainya negatif. Ya. Kemudian terhadap y, f1y di sini positif, di sini negatif. Ya kan? Berarti f2y kan terhadap sini. Ya. Berarti f2y-nya adalah negatif. Oke, saya ulangi. Untuk yang f1-nya adalah positif untuk x-nya, dan f2x-nya adalah yang negatif. Nah, setelah ini kita jumlahkan f1 dan f2-nya, ya. Sigma fx sama dengan f1x dikurangi f2x, ya, sama dengan nilainya adalah berapa? 3 dikurangi 8,6, ya. 8,6 hasilnya adalah minus 5,6. Kemudian sigma fy sama dengan sigma fy, ya, ini y, ya, 5,2 dikurangi 5, hasilnya adalah 0,2. Nah, dari sini kita bisa mencari resultannya. Resultan sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat sama dengan nilainya adalah minus 5,6, ini akar ya, kuadrat ditambah 0,2 kuadrat, ini juga minus, ya, sama dengan 31. Nah, ini yang sebenarnya yang susah, ya kan. Ini kan angkanya dalam bentuk desimal, ini susah, nanti akarnya dalam bentuk desimal kan juga susah kalau tidak menggunakan kalkulator, ya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Untuk konsepnya yang tadi ya, bisa teman-teman perhatikan. 31,36 ditambah 0,04. Ini masih dalam bentuk akar ya, sorry, ketinggalan akarnya, sama dengan akar 31,4 sama dengan 5,6. Ya, yang mendekati yang C, Newton. Nah, demikian ya teman-teman untuk soal yang nomor 4. Mudah-mudahan dapat membantu mengingatkan kembali konsep tentang vektor yang membentuk sudut. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke. Sebuah pegas memiliki tetapan pegas 100 Newton per meter digantungkan secara vertikal. Pegas digantungi beban yang bermassa 5 kg. Bila percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka pertambahan panjangnya berapa? Ya. Untuk soal nomor 5 ini kan tentang pegas ya, tentang modulus elastis ya. Ini kita mencari pertambahan panjang atau delta X ya. Gaya F sama dengan tetapan dikalikan pertambahan panjang atau delta X. Nah, yang akan kita cari adalah delta X nya. Delta X sama dengan F dibagi dengan K. Nah, ini adalah konsepnya. Kita masukkan saja langsung.
sama dengan F-nya. Ya. Di sini F ya. F kan untuk mencari F itu adalah massa kalikan gravitasi. Masanya adalah 5 dikalikan 10 dibagi dengan 100. Sama dengan 500 dibagi dengan 100. Sorry, 500. 50. Salah ya. 50 dibagi 100. Jadi hasilnya adalah 0,5 meter atau 50 cm. Jawabannya ini sudah ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Ini soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Ini soal nomor 6 itu adalah tentang momen Indonesia, tentang momen gaya ya. Tentang momen gaya. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut ya. Terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah batang. Bila ujung sebelah kiri batang adalah poros, ya, ini adalah poros ya. Ini adalah poros ya. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kita analisis dulu. Perhatikan untuk teman-teman semua, untuk mengingatkan semuanya aja ya. Untuk yang poros ya, gaya yang menuju poros ya, gaya yang menuju poros itu tidak bisa membuat benda itu berputar. Berarti yang ini juga, yang F3 juga tidak bisa membuat berputar ya, atau berotasi ya. Saya ulangi, gaya yang menuju ke titik poros itu tidak bisa membuat gaya itu berputar. Berarti di sini momen gayanya atau taunya itu adalah 0 ya. Berarti di sini juga 0 karena menuju ke poros. Berarti dari sini yang bisa membuat benda ini berputar adalah F1 dan F2 ya. Kemudian dari pernyataan di sini ada yang namanya berotasi. Oh, berotasi semua ya, tidak yang bertranslasi ya. Ada yang bertranslasi kayaknya kemarin. Oke, kita langsung saja ke jawaban ya. F1 tidak menyebabkan batang berotasi. Berarti ini tidak menyebabkan. Berarti pernyataan ini salah ya. F3 tidak menyebabkan batang berotasi karena bekerja di pusat putaran. Ini bisa jadi betul. F3 menyebabkan batang berotasi. Salah ya. F2 tidak menyebabkan batang berotasi karena bekerja. F2 itu menyebabkan berotasi. Ini juga pernyataannya salah. Kemudian yang ini, F2 menyebabkan batang melakukan gerak translasi dan rotasi di pusat putaran. Ingat, momen gaya karena di sini ada poros tidak bisa bertranslasi. Ya, karena di sini ada poros. Tapi bisa membuat benda itu berputar. Ini pertanyaan yang berputar betul, tapi kalau yang bertranslasi ini salah. Berarti di sini pernyataannya juga salah. Jadi yang betul adalah yang B, yaitu F3 tidak menyebabkan batang berotasi karena bekerja di pusat putaran. Arahnya ke pusat putaran. Oke, gitu ya. Lanjut soal berikutnya ya. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Sebentar, kepean saya.
Oke. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ya. Terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah batang. Ini masih tentang momen gaya ya. Mudah-mudahan dengan konsep yang tadi soal nomor 6 bisa memudahkan kita untuk mengerjakan soal yang nomor 7. Terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah batang poros. Putar batang berada pada pertengahan batang. Bila F1 2 kali lebih besar dari F2 ya, F2 sama dengan F3, F1 dan F2 berada pada jarak setengah L ya, dari poros putar, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah berapa. Nah, kita analisis dulu ya. Kita analisis dulu. Berarti F1 2 kali lebih besar ya. F1 2 kali lebih besar, berarti 2F1 sama dengan F2. Oke. Dan F2 sama dengan F3. F1 dan F3 berada pada jarak setengah L. Berarti di sini adalah panjangnya adalah L ya. Berarti di sini adalah setengah L. Begitu ya. Nah, berarti di tau 2 itu sama dengan 0, sesuai dengan konsep yang tadi saya berikan di soal nomor 6 ya, karena di sini gaya pada poros. Kita mencari tau 1 ya. Tau 1 sama dengan F1 dikalikan L1 ya. F1 adalah 2F ya, dikalikan setengah L gitu ya, sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1 Newton. Anggap F nya itu adalah 1, L nya itu 1 ya. Kemudian tau 2 sama dengan tau 2 itu 0 ya, sudah ya. Sekarang tau 3 sama dengan F3 kali L sin 30 derajat. Kenapa menggunakan sin ya? Karena kalau diuraikan terhadap sumbu X, maka dia menuju poros. Berarti dia diuraikan terhadap sumbu Y di sini ya. Nah, berarti kan kalau terhadap sumbu Y berarti kan di luar sudut. Karena di luar sudut maka menggunakan sin, seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi. Ya, maka sama dengan F3-nya adalah ya, berarti F3-nya kan sama ya, 1 ya, berarti F3 L sin theta di sini adalah setengah L sin 30. Sin 30 itu setengahnya. Berarti sama dengan, anggap aja ini 1 kali setengah kali 1 kali setengah ya. Nah, tau 3 sama dengan 1/4. Nah, yang ditanyakan di sini adalah momen gaya total 3, salah ya. Momen gaya F1 dan F3 sama besar, salah. F1 itu 0. Sorry, F1 nya 1, F3 nya 1/4. F2 memberikan arah putar, salah juga. Nah, ini bernilai 4 kali lebih besar, berarti tau 1 4 kali, betul ya. Berarti kan 1 banding 1/4. Berarti 1/4 ya. Berarti 4 banding 1. Nah, ini adalah perbandingan tau 1 banding tau 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Kita kalau yang E 2 kali lebih besar, ini salah. Berarti jawabannya adalah yang D.
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua pemahaman tentang momen gaya. Baik, kita akan lanjut soal yang berikutnya. Nomor 8 ya. Nomor 8 ini adalah tentang momen inersia. Ya, momen inersia itu SMA kelas 11 ya, momen inersia ya. Momen inersia dari sistem apabila diputar dengan sumbu putar adalah garis yang menghubungkan 1 dan 3 adalah berapa? Ya. Oke, kita akan analisis ya. Perhatikan di sini sumbu putarnya adalah yang ini. Sumbu putar. Berarti I1 dan I3 itu sama dengan 0. Karena momen inersia yang bekerja pada sumbu putar itu adalah nilainya 0. Kenapa 0? Karena tidak memiliki jarak. Jaraknya 0. Misalkan I, rumus I itu kan M kali R kuadrat. Ya kan? Berarti kalau misalkan ini adalah I1 ya, berarti M1 ya. M1 kali 0 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi M1 dan I1 dan I3 itu nilainya 0. Berarti kita cari saja langsung ke I2 dan I4. Nah, untuk mencari I1 dan I2 kita harus cari dulu jaraknya itu berapa. Nah, untuk R kan harus tegak lurus. Nah, ini adalah R-nya. Ya, berarti di sini adalah R2. Kemudian di sini adalah yang R berapa nih? R4 ya. R4. Kalau saya gambarkan kan seperti ini. Ya. Ini 4, ini 4, ini berapa? 4 akar 2. Ya kan? 4 akar 2. Nah, kalau dibagi 2, 4 akar 2 bagi 2 berapa? Nah, di sini adalah 2 akar 2, di sini juga 2 akar 2. Jadi pahami ya, berarti nilainya di sini adalah 2 akar 2, ini juga 2 akar 2. Nah, dari sini kita bisa mencari I2 dan I4. Oke, kita langsung saja cari I2 sama dengan MR kuadrat, M-nya adalah M ya. M2 kali 2 akar 2 kuadrat sama dengan M2 ini 4 kali 2 berapa? 8 ya. Ini 4 kali 2 ya, sama dengan 8 M2 ya. Kemudian I4 sama dengan MR kuadrat. Ini M2R2, ini M4R4. Oke, sama dengan M4 adalah kita tulis M4 dikalikan R4 nya sama, yaitu 2 akar 2 kuadrat ya. Sama dengan M4 dikalikan sama yang nilainya ya, 4 kali 2 sama dengan 8 M4 ya. Kita anggap M-nya ini adalah nilainya 1, M itu adalah 1 ya. Maka I total sama dengan I2 tambah I4 ya. Karena I1 dan I3 untuk 0 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16 kg meter. Jadi jawabannya adalah yang C.
Demikian untuk soal momen inersia dari soal nomor